Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di rumah? Selama di rumah kalian harus tetap belajar ya. Ingat, jaga kesehatan selalu. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk menggali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usahanya. Dalam pelajaran praktek produk kreatif dan kewirausahaan, Bapak mengharapkan perhatian kalian pada penayangan PowerPoint yang Bapak sajikan hari ini. Selamat belajar. Pada materi pelajaran 1, kalian sudah mempelajari materi tentang wawasan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sedangkan pada materi pembelajaran 2 ini, kalian akan mempelajari tentang rencana usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah: 1. Ide dan peluang usaha kerajinan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan. Dan 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan. Dalam analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, perpaduan produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, harus adanya A. Menentukan faktor-faktor dasar pertimbangan, di mana ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor risiko, faktor persaingan, faktor fasilitas, dan faktor kemudahan. B. Menentukan jenis-jenis usaha. Bila faktor-faktor sudah ditentukan, wirausaha harus memperhatikan jenis-jenis usaha kerajinan, seperti jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat, jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan, jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen, jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat, dan jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. C. Menentukan informasi, intern,
dan ekstern. Menganalisis perlu adanya usaha yang harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Oleh sebab itu, penggunaan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui seperti di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses, apa saja yang akan mengancam perusahaan, dan adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Dengan menggunakan referensi melalui buku, media informasi, internet, hal tersebut merupakan pengolahan sumber daya usaha pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayahmu. Sehingga faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini adalah faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor pengatur usaha, faktor pemasaran, dan faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang merupakan hal perencanaan administrasi. Kita harus melihat beberapa aspek penting dalam usaha untuk mengurus izin usaha, seperti A. Surat izin tempat usaha atau situ, izin HO. Hal ini surat izin lingkungan. B. Penetapan besarnya retribusi. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. D. Pengurusan pajak. E. Membuka rekening bank. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan tersebut dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang mengembirakan. Apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dibanding negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi. Penguasaan pasar dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan: A.
meliputi sasaran pasar, B. selera konsumen, C. citra produk, D. saluran distribusi, dan E. menentukan harga. Untuk pentingnya dari sasaran produksi yang harus diperhatikan adalah A. membentuk merek atau branding, B. layanan konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, C. menciptakan kesetiaan pelanggan. Sedangkan kegiatan dan rencana pemasaran yang biasa dilakukan, A. penjualan personal atau personal sharing, di mana merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media individu atau perorangan. B. iklan atau advertising, merupakan bentuk komunikasi produk melalui media seperti koran, radio, televisi, internet, banner, dan spanduk. C. promosi atau sales promotion, di mana untuk memasarkan dan mengomunikasikan peran produk kita kepada calon konsumen. D. publikasi, di mana mencangkup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. E. sponsorship, di mana merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek dengan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dengan masyarakat. F. komunikasi pada konsumen. Hal ini dilakukan di tempat pada konsumen. G. komunikasi untuk mempengaruhi pada orang lain. Tugas materi pembelajaran 2 yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Cobalah buat perencanaan pemasaran untuk usaha kerajinan dari bahan berbentuk bangun ruang yang ada di lingkunganmu. Kemudian, buatlah laporan hasil perencanaan tersebut. Laporan terkandung ide dan peluang usaha kerajinan, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan, perencanaan administrasi usaha kerajinan, perencanaan pemasaran usaha kerajinan. Bapak mengharapkan pada kalian jawaban dikirim ke email Bapak sebelum kegiatan pembelajaran ketiga. Demikianlah pelajaran praktek produk kreatif dan kewirausahaan yang Bapak sajikan pada kalian. Ingat, jaga kesehatan dan selalu gembira. Akhir kata Bapak ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.